Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maheza Akbar Velayati dengan nomor NIM 4524091090 dari Fakultas Psikologi Universitas Bosowa. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang perkembangan ilmu zaman Islam. Untuk memenuhi tugas saya dari matkul filsafat ilmu dan logika, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas materinya. B. Perkembangan ilmu zaman Islam. Sejak awal, kelahirannya Islam sudah memberikan penghargaan yang begitu besar kepada ilmu. Sebagaimana sudah diketahui bahwa Nabi Muhammad ketika diutus oleh Allah sebagai Rasul, hidup dalam masyarakat yang terbelakang, di mana organisme tumbuh menjadi sebuah identitas yang melekat pada masyarakat Arab masa itu. Kemudian Islam datang menawarkan cahaya penerangan yang mengubah masyarakat Arab jahiliyah jadi masyarakat yang berilmu dan beradab. 1. Penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam. Dalam perjalanan ilmu dan juga filsafat dunia Islam, pada dasarnya terdapat upaya rekonsiliasi di alam, arti mendekatkan dan mempertemukan dua pandangan yang berbeda, bahkan seringkali ekstrim, diantaranya pandangan filsafat Yunani seperti filsafat dan Aristoteles dengan pandangan keagamaan dalam Islam yang seringkali menimbulkan benturan-benturan. Bahkan bisa dikatakan para filsuf Muslim, mulai dari Al-Kindi sampai Ibnu Rushd, terlibat dalam upaya rekonsiliasi tersebut dengan cara mengemukakan pandangan-pandangan yang relatif baru dan menarik. Selanjutnya, ketika berbicara tentang proses penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam, kita harus melihat sisi lain yang juga menunjang keberhasilan Islam dalam menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sisi lain itu adalah aktivitas penerjemahan. Menurut Syia Qadir, proses penerjemahan dan penafsiran buku-buku Yunani di negeri-negeri Arab dimulai jauh sebelum lahirnya agama Islam atau penaklukan Timur Dekat oleh bangsa Arab pada tahun 641 Masehi. Sejauh sebelum umat Islam dapat menaklukkan daerah-daerah di Timur Dekat, pada saat itu Suriah merupakan tempat bertemunya dua kekuasaan dunia, yaitu Romawi dan Persia. Atas dasar itu, bangsa Suriah disebut memainkan peran penting dalam penyebaran kebudayaan Yunani ke timur dan barat. Di kalangan umat Kristen Suriah, terutama kaum Nestorian, ilmu pengetahuan Yunani dipelajari dan disebarluaskan melalui sekolah-sekolah mereka. Walaupun tujuan utama sekolah tersebut menyebarkan pengetahuan Injil, namun pengetahuan ilmiah seperti kedokteran banyak dinikmati oleh para pelajar. Sayangnya, pihak gereja memandang ilmu kedokteran itu sebagai ilmu sekuler dan dengan demikian posisi lebih rendah daripada ilmu pengobatan spiritual yang merupakan hak istimewa para pendeta. 2. Perkembangan ilmu pada masa Islam klasik. Satu hal yang perlu dicatat dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu dalam Islam adalah peristiwa Fitnah Al-Kubra yang ternyata tidak hanya membawa konsekuensi logis dari segi politis seperti yang dipahami selama ini, tapi ternyata juga membawa perubahan besar bagi pertumbuhan dan perkembangan ilmu di dunia Islam. Khasiat terjadinya Fitnah Al-Kubra, muncul berbagai golongan yang memiliki kehadiran teologis tersendiri yang pada dasarnya berkembang karena alasan-alasan politis. Pada saat itu muncul alirannya Syiah yang membela Ali, aliran Khawarij dan kelompok Muawiyah. Dari sini kemudian dapat dikatakan bahwa sejak awal Islam kajian-kajian dalam bidang teknologi sudah berkembang, meskipun masih berbentuk embrio. Embrio inilah yang pada masa kemudian menemukan bentuk yang lebih sistematis dalam kajian-kajian teologis dalam Islam. Sebagai contoh, persoalan tentang hukum orang yang berdosa besar, apakah mukmin atau kafir, masalah kebebasan atau kita tidak kebebasan manusia dalam menentukan perbuatannya. Tahapan penting berikutnya dalam proses perkembangan dan tradisi keilmuan Islam ialah masuknya unsur-unsur dari luar dalam Islam, khususnya unsur-unsur budaya Perso-Semitik dan budaya Helenisme yang disebut belakangan mempunyai pengaruh besar terhadap pemikiran Islam ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi ia mendukung Jabariyah, sedangkan di sisi lain ia mendukung Qadariyah.
Dari adanya pandangan yang dikotomis antara keduanya, kemudian muncul usaha menengahi dengan menggunakan argumen-argumen Helenisme, terutama filsafat Aristoteles. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada awal Islam, pengaruh Helenisme dan juga filsafat terhadap tradisi keilmuan Islam sudah sedemikian kental, sehingga pada saat selanjutnya pengaruh itu pun adalah mewarnai perkembangan ilmu pada masa-masa berikutnya. 3. Perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. Pada masa kejayaan Islam dikabarkan bahwa Al-Mansur telah memerintahkan penerjemah naskah Yunani mengenai filsafat dan ilmu dengan memberikan imbalan besar kepada para ahli bahasa. Pada masa Harun al-Rashid, proses penerjemahan itu masih terus berlangsung. Harun memerintah Yohana, seorang dokter istana, untuk menerjemahkan hukum-hukum mengenai kedokteran, di mana itu juga diterjemahkan karya-karya dalam bidang astronomi. Perkembangan ilmu selanjutnya berada pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Ia adalah seorang pengikut Mu'tazilah dan seorang rasionalis yang berusaha memaksakan pandangan kepada rakyat melalui mekanisme negara. Selanjutnya, pada pertengahan abad ke-10 muncul dua penerjemah atau pemuka, yaitu Yahya ibn Adi dan Abu Ali Isha Abd. Selanjutnya, pada pertengahan abad ke-10 muncul dua penerjemah atau pemuka, yaitu Yahya ibn Adi dan Abu Ali Isha Abdi bin Zera. Mereka banyak memperbaiki terjemahan dan menulis komentar mengenai karya-karya Aristoteles dalam karya Plato. Selanjutnya, pada masa kejayaan ini terdapat juga tokoh-tokoh filsafat yang bergelut secara serius dalam kajian-kajian di luar filsafat. Atas dasar inilah mereka memperlakukan persoalan fisika sebagai mereka melakukan masalah yang bersifat metafisika. Salah satu bukti nyata dari ini adalah kitab Al-Shifa, sebuah ensiklopedia yang berisi 4 bagian. Bagian pertama mengenai logika, bagian kedua tentang fisika, bagian ketiga tentang matematika, dan bagian 4 membahas metafisika. Dalam bidang hadis, perkembangan ilmu hadis dimulai sejak Imam Syafi'i menyusun kitabnya yang bernama Kitab Ar-Risalah. Kitab ini membuat problematika sanad dan matan hadis. Walaupun tidak demikian terperinci seperti yang dikemukakan oleh para ulama sesudahnya, pada pertemuan selanjutnya, ilmu hadis semakin diperluas pembahasannya dan mengambil dua bentuk. Pertama, ilmu riwayah, yaitu ilmu untuk mengetahui sabda perbuatan, pengakuan, dan sifat Nabi dari segi ketepatan, ketertiban, pembukuan, dan pemeliharaan. Kedua, ilmu diraya, yaitu ilmu yang membahas sanad dan mata dari segi diterima atau ditolaknya satu hadis, sehingga melahirkan kaidah yang berkaitan dengannya. Masih berkaitan dengan era kejayaan keilmuan Islam, perlu juga disinggung secara sepintas tentang transformasi ilmu dari dunia Islam ke Barat. Terjadinya transformasi kebudayaan dan khususnya ilmu dari dunia Islam ke Barat disebabkan paling tidak oleh dua alasan. Pertama, kontak pribadi. Setelah penaklukan Arab atas Persia, Syria, dan Mesir, orang-orang Kristen di timur mengadakan kontak dengan orang-orang Islam. Mereka hidup bersama dan menikmati toleransi agama yang besar. Mereka juga mengikuti kegiatan intelektual dan kebudayaan kaum yang mempunyai dokter-dokter, kimiawan, matematikus, dan para ahli astronomis yang memberikan sumbang khusus dalam penerjemahan warisan Yunani ke dalam bahasa Arab. Terjadinya kontak pribadi ini juga disebabkan karena Byzantium secara geografis berdekatan dengan dunia Islam. Dari sinilah kemudian gagasan-gagasan Barat masuk ke dunia Islam, dan sebaliknya gagasan-gagasan dari dunia Islam masuk ke Barat, khususnya sesudah Perang Salib. Alasan kedua, adanya kegiatan penerjemahan. Tidak dapat dipungkiri kebudayaan Islamlah yang mendorong orang-orang Latin melakukan penerjemahan. Setelah mengenal sebagian khazanah kebudayaan Islam, mereka lalu memperkaya pengetahuan mereka tentangnya. Mereka pernah mencoba menerjemahkan Al-Quran pada abad ke-10 Masehi. Namun, gerakan penerjemahan yang sesungguhnya baru bermula pada abad ke-12. Toledo dan
Palermo adalah dua pusat penerjemah tersebar saat itu yang banyak mengoleksi sumber-sumber Arab berkat perantaraan orang Yahudi dan hubungan mereka dengan orang-orang Kristen dan Islam. 4. Masa keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam. Masa keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam. Yang mana itu? Abad ke-18 dalam perjalanan Islam adalah abad yang paling menyedihkan bagi umat Islam dan memperoleh catatan buruk bagi peradaban Islam secara universal. Seperti yang diungkapkan oleh Lothrop Stoddard bahwa menjelang abad ke-18 dunia Islam telah merosot ke tingkat yang terendah. Islam tampaknya sudah mati dan yang tertinggal hanyalah cangkang yang kering kerontang berupa ritual tanpa jiwa dan tahayul yang merendahkan martabat umatnya. Ia menyatakan seandainya Muhammad bisa kembali hidup, dia pasti akan mengutuk para pengikutnya sebagai kaum murtad dan musyrik. Pernyataan Stoddard di atas menggambarkan begitu dahsyatnya proses kejatuhan peradaban dan tradisi keilmuan Islam yang kemudian menjadikan umat Islam sebagai bangsa-bangsa yang dijajah oleh bangsa-bangsa Barat. Runtuhnya bangunan tradisi keilmuan Islam secara garis besar dapat diterangkan karena adanya sebab-sebab sebagai berikut. Dalam bukunya The Reconstruction of Religious Thought in Islam, Iqbal menyatakan bahwa salah satu penyebab utama kematian semangat ilmiah di kalangan umat Islam adalah diterimanya paham Yunani mengenai realitas yang pada pokok-pokoknya bersifat statis, sementara jiwa Islam adalah dinamis dan berkembang. Jika asumsi Iqbal di atas bisa diterima, tepat apa yang dilukiskan oleh Amin Abdullah tentang sifat kedinamisan ilmu ketika ia menyatakan menurut telaah filsafat ilmu, hampir semua jenis kegiatan ilmu baik natural science maupun social science, bahkan religious science selalu mengalami apa yang disebut dengan shifting paradigm atau pergeseran guguran pemikiran keilmuan. Kegiatan ilmu selamanya bersifat historis, lantaran dibangun, dirancang, dan dirumuskan oleh akal budi manusia yang juga bersifat historis. Yang dimaksud bersifat historis adalah terikat ruang dan waktu, terpengaruh oleh perkembangan pemikiran dan perkembangan kehidupan sosial yang mengitari tenggat waktu tertentu. Sebab lain yang menyebabkan kehancuran tradisi keilmuan Islam adalah persepsi yang keliru dalam memahami pemikiran Al-Ghazali. Fikih merupakan ilmu pertama yang dikembangkan oleh umat Islam. Keempat sumbernya yang utama yaitu Al-Quran, Sunnah, Hikmah, dan Qiyas merupakan sumber hukum yang tetap. Namun karena sifatnya yang tetap, itu kaum muslim harus menggunakan metode deduktif untuk sampai kepada keputusan mengenai masalah-masalah khusus, dan pada saat yang sama metode induktif kehilangan semangatnya. Di masa dekadensi, kegiatan intelektual sedang mencapai titik yang terendah. Tidaklah mengherankan jika orang kemudian menjadi bersikap dogmatis dan taklid secara membuta. Para penguasa seringkali merasa takut dengan tersebar luasnya pendidikan dan pengetahuan di kalangan massa yang dapat menggoroti kekuasaan mereka yang mutlak. Selain sebab-sebab di atas, kesulitan-kesulitan ijtihad dan mistisisme asketik juga merupakan faktor yang menyebabkan kemunduran tradisi intelektual dan keilmuan di dunia Islam. Sekian dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.